Woho, welcome back again di channel Anime Viral. Setelah para fans menunggu sekian lama, akhirnya Tower of God rilis episode pertamanya pada bulan April ini. Serial webtoon yang gak usah ditanyakan lagi gimana epicnya nih manhwa. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk selalu tinggalkan komentar, like, dan luangkan waktu untuk subscribe dan tekan lonceng, karena subscribe itu gratis ya guys, supaya kalian bisa selalu dapat info terbaru dari kami, dan biar kita juga semangat bikin konten berikutnya. Oke. Tower of God atau dikenal dengan nama Kami no Tou adalah sebuah webtoon Korea Selatan yang ditulis dan diilustrasikan oleh Lee Jong Hui yang juga dikenal dengan nama pena Siu. Webtoon ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2010 sebagai cerita pertama dalam jagat Talse User. Webtoon ini dirilis secara gratis di Naver dan Line Webtoon hingga bulan Februari 2020. Tower of God telah meraup 4,5 miliar tayangan di seluruh dunia. Tower of God telah diterjemahkan juga secara resmi ke dalam 8 bahasa oleh Naver dan ke dalam 20 bahasa lainnya melalui terjemahan penggemar pada platform resminya. Webtoon ini menerima adaptasi berupa seri anime yang diproduksi oleh Telecom Animation Film dan ditayangkan sejak tanggal 1 April 2020 di Crunchyroll. Untuk lagu pembuka dan penutupnya akan dibawakan oleh boyband asal Korea Selatan, yaitu Stray Kids. Mereka akan membawakan lagunya dalam 3 bahasa sekaligus, Korea, Jepang, dan Inggris. Ini sih agak menurut Mimin hampir mirip-mirip dengan opening musik dari anime The Rising of the Shield Hero. Kenapa? Karena ternyata penyusun musik untuk Tower of God ini adalah Kevin Penkin, dan dia adalah penyusun musik opening dan ending dari anime The Rising of the Shield Hero itu sendiri. Dan menurut Mimin, grup boyband asal Korsel ini berhasil membuat musik yang sangat pas dan enak buat didengar, apalagi pas lagu ending dari nih anime Tower of God. Mimin sampai mengulang-ulangi lagi guys, karena aransemen musiknya itu loh enak banget guys, swear. Berikutnya ada sinopsis dari Tower of God yang menceritakan tentang seorang anak bernama Yoru yang nekat memasuki sebuah menara hanya untuk menemukan teman dekatnya bernama Rachel. Saat Rachel memasuki menara itu, Yoru yang orang biasa harusnya tak bisa memasukinya. Namun dengan cara misterius, dia pun juga berhasil masuk. Di dalam menara, Yoru harus menghadapi tantangan dari setiap lantai untuk naik ke tingkatan selanjutnya demi menemukan teman terdekatnya tersebut. Dan tidak hanya itu saja, kabar baiknya, kabar terakhir dari industri anime Jepang juga mengumumkan bahwa bukan hanya Tower of God saja yang akan dirilis, tetapi serial dari webtoon Noblesse juga akan diadaptasi menjadi sebuah anime, dimana pada tahun 2019 lalu manhwa Noblesse juga sudah diadaptasi menjadi sebuah anime berjumlah 2 episode OVA yang diproduksi oleh studio IG atau Ghost in the Shell yang memproduksi anime Psycho-Pass the Movie. Selanjutnya kita akan ngebahas alur atau storyline yang lebih dalam pada Tower of God. Kita langsung ke bagian struktur atau komposisi di menara Tower of God. Jumlah lantai di Tower of God sejauh ini dan mungkin sudah nambah sekitar 135 total lantai atau tingkatan. Tower dibagi menjadi beberapa bagian lantai. Kalau menurut Mimin, ini anime Tower of God hampir mirip-mirip sama dengan SAO, di mana di seri Aincrad-nya, karena semakin tinggi tower, semakin tinggi pula skill yang didapat dan item yang tentunya juga semakin berharga. Oke, di urutan pertama ada Inner Tower, adalah tempat para regular yang terpilih menaiki menara.
Dimana tiap ruler dari tiap lantai inilah yang nanti menentukan tesnya, kemudian ditentukan oleh pengawas ujian dan diselenggarakan oleh penyelenggara ujian dan staf lainnya. Di tingkatan yang kedua ada outer tower atau menara luar, tempat tinggal bagi penghuni menara, dan tiap lantai di menara luar budaya di tiap lantai berbeda-beda ya, serta lingkungan, ekosistem dan iklimnya bervariasi. Kondisi ini ditentukan oleh sifat guardian dan ruler tiap lantai. Tampaknya kebanyakan orang lahir di menara luar dan hidup di lantai yang sama sepanjang hidupnya. Oh ya, di sini ada catatan sedikit ya di outer tower ini, dimana usia hidup penduduk menara luar ini cukup bervariasi. Kalau penduduk biasa itu dia bisa berumur sampai 200 tahun. Kalau regular yang gagal dia bisa berumur 500 sampai 600 tahun. Dan kalau dia hidup di lantai atas dia bisa hidup sampai 1000 tahun. Meski begitu mereka tetap akan meninggal ya, cuma lebih lama masa hidupnya gitu aja. Oke, selanjutnya nomor 3 ada middle area, di antara menara luar dan dalam. Biasanya digunakan untuk melewati dua wilayah tersebut. Ada beberapa perbedaan dari menara luar. Standar hidupnya jauh lebih baik. Kebudayaan di tiap lantainya mirip karena ranker dan regular sering lewat daerah ini. Meski begitu, tiap lantainya tetap memiliki karakteristik sendiri. Yang berikutnya ada puncak menara, di mana puncak menara yang saat ini dicapai adalah lantai 134. Walaupun Mimin bilang ada 135. Kenapa? Karena satu lagi lantai di atasnya, yaitu yang Mimin maksud lantai 135 yang tadi, belum ditaklukkan para ranker. Sudah kebuka tapi belum dikalahkan bos monsternya ya. Semua penduduk penghuni tower mempercayai bahwa siapa yang bisa sampai ke puncak, semua keinginan dan apapun yang mereka cari jawabannya ada di sana. Ini seperti urban legend penduduk yang belum terbukti, hanya sekedar anggapan ya. Karena sampai seri webtoon episode terakhir yang Mimin ikuti belum ada yang sampai ke puncak tower ini. Yang berikutnya ada nomor 5, luar menara. Kalau di sini masih minim sekali informasi baik di webtoonnya dan di artikel-artikel yang membahas tentang menara luar ini ya, dimana dia hidup di luar menara. Yang Mimin tahu, menara luar hanya sebatas tempat asal para irregular. Tetapi diceritakan di manhwa-nya, salah satu karakter di TOA, Rachel, mengungkap pernah membaca tentang menara di dalam suatu buku dan menjemput Hedon, seorang fae, mungkin peri, yang membantu anak-anak untuk menaiki menara. Dia bercerita di luar menara tentang dunia cahaya penuh kebahagiaan, buah dari pohon yang diberikan Tuhan, festival tahunan, tempat di mana anak-anak terpilih bisa bermain dengan bebas. Jadi kesimpulannya, TOA ini seperti animasi gabungan antara SAO dan kisah di luar menara, sama seperti Attack on Titan, dan dibumbui rasa sedikit sinetron ala-ala anime Rising of Shield. Bisa jadi 3 anime ini diringkas jadi satu cerita anime. Wow, gimana? Pasti ceritanya akan sekeren apa ya? Dilihat dari episode pertamanya, action fantasinya sudah keren banget. Dan dari segi grafik, kelihatannya studio Telekom Animation Film ini mempertahankan orisinalitas karena nggak ada perbedaan jauh dari grafik di webtoonnya. Dan apakah ceritanya juga bakal sama atau tidak? Karena kebiasaan dari studio anime Jepang, kalau nggak cerita berubah ya banyak skipnya, hehe. Tapi Mimin tetap apresiasi tepuk tangan yang banyak karena TOA ada studio yang berhasil adaptasi webtoon ini ke anime. Jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan episode dari TOA ya. Atau kalau mau spoiler dan gak sabar nunggu, kalian boleh baca di webtoon kesayangan kalian.
Dan cukup di sini video kali ini. Bila ada salah kata Mimin mohon maaf. Bila kalian suka dengan video ini, boleh kalian share ke teman kalian juga kok, supaya yang nonton TOA nggak penasaran banget. Hehehe. Sampai jumpa lagi dan sampai bertemu di video selanjutnya. Stay for watching in Anime Viral.